Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan kedua bab 2 atau pertemuan ke-22 bab 3. Ya, di bab 3 ini kita masih mempelajari tentang teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi ada anekdot, ada cerita anekdot, ada cerita humor. Nah, yang ingin kita bahas pada hari ini adalah apa perbedaan cerita humor dengan cerita anekdot. Ya. Kalau minggu lalu anekdot kita bahas bahwa anekdot adalah cerita lucu yang mana di dalamnya terdapat sindiran. Ada sindiran dan makna yang tersirat yang akan disampaikan kepada orang yang disindir. Oke, saya screen dulu. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Sudah kita bahas. Nah, tapi kita akan membandingkan anekdot dengan humor. Ya, membandingkan. Nah, ingat anekdot itu ya cerita lucu, humor juga cerita lucu. Di mana persamaannya sama-sama membuat kita terhibur, sama-sama membuat kita tertawa. Nah, di sini tidak dijelaskan, tapi saya punya materinya, saya sudah share di grup di Classroom. Nah, kalau teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan, memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar atau yang hadir. Ya, seperti yang misalnya saya bilang, saya kan bersahabat misalnya Sarkasinur. Terus saya baru ketemu. Langsung saya bilang, "Wih, apa kabar? Lama tak jumpi." Ya, saya plesetkan dari lama tak jumpa menjadi lama tak jumpi. Ya, akhirnya membuat orang tertawa. Nah, apa persamaannya? Membuat orang tertawa karena isinya lucu, ya, karena isinya lucu. Nah, di mana perbedaannya? Ya, di mana perbedaannya? Kita lihat. Kalau anekdot bertujuan untuk menyindir ya seseorang, ya bisa orang penting, bisa bukan orang penting. Oke. Kemudian kalau humor hanya untuk menghibur, tidak berisi orang penting, tapi ada tokohnya, tetap ada tokohnya. Seperti sadik saya sama dengan Sarkasi. Lama tidak ketemu. Pas ketemu saya bilang, "Wih, lama tak jumpi." Ya. Orang Sarkasi mungkin tertawa, saya juga tertawa, orang di sekitar saya juga mungkin tertawa. Apalagi dibilang lama tak jumpi. Anekdot terdapat kritik, humor tidak terdapat kritik. Yang penting orang tertawa. Nah, teks anekdot ada strukturnya, ya, sama dengan teks eksposisi, ada strukturnya. Kalau teks eksposisi strukturnya ada tesis, ada argumentasi, ada rekomendasi. Nah, nanti kita belajar anekdot juga ada strukturnya. Ada abstraksi, ada reaksi, ada koda, ada pembuka. Nah, teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan yang baku, ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalau humor mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor, ya seperti tadi saya bilang, ya bahasanya ketemu Sarkasi lama tak jumpi, dipleset-plesetkan, itulah humor. Kita lihat contohnya di buku. Nah, ini sudah dibahas ini belum ya? Surat cinta tukang buah dan tukang sayur.
Sudah atau belum? Belum. Oke, belum ya. Belum, Pak. Nah, kalau begitu, saya butuh partner, ya. Karena ini tukang sayur dan tukang buah berarti laki-laki, ya. Nah, tukang buah dulu. Oke, Sarkasi bisa bantu baca? Bisa, Pak. Oke, satu baris. Setelah saya satu baris, kamu lagi satu baris. Gantian Kina, bisa? Iya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis. Silahkan Sarkasi. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Rasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, Semangka kau bahagia dengan pria lain. sayonara. Dari Durianto. Ya, jadi ini laki-laki menurut. Nah, di sini diplesetkan seperti yang dipelajari pada awal, ada plesetan. Ya, misalnya tadi ini wajahmu memang manggis. Harusnya di sini penggantinya manggis. Manis. Ya, manis. Sifatmu juga, ada yang tahu ini? Melankolis. Ya, melankolis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku, ada yang tahu? Panas. Ya. Panas karena cemburu. Itulah humor yang dipleset-pleset, yang penting orang tertawa. Terasa Sesak. ya. Terasa sesak napasku. Hatiku Hancur. ya. Hatiku hancur lebur. Ini Dilema. ya dilema. Memang ini Salahku. ya salahku. Ya, kalau ini tulisannya sama, jarang apel di malam minggu dengan jarang buah apel. Ya, apel kalau buahnya apel. Kalau ini apel, ya. Aku mohon Bimbingan. ya bimbinganmu. Kalau memang Perpisahan. ya, Perpisahan. kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, ini semangka Semoga ya, semoga kau bahagia dengan kau pria bahagia lain. dengan pria lain. Nah, sayonara. Ya, bukan sayonara, sawo buah sawo. Dari Suryanto. Ya, diplesetkan jadi Durianto. Inilah yang namanya humor. Biasa kalau kamu nonton kayak itu dulu Facebooker, ya. Ya, ada bilang itu masa air. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini balasan dari tukang sayur. Ini harusnya yang baca perempuan. Arsha Mardina bisa dengar suara saya dengan Nopianti? Bisa. Ya, oke. Arsha di baris pertama. Silahkan dilanjutkan nanti baris berikutnya Nopianti. Silahkan. Balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu. Brokoli sudah aku bilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongkolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pareh.
Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri Cabe deh. dari sayur rati. Oke. Ya. Nah, masih tentang yang tadi dibalas di suratnya. Membalas kentang harusnya tentang, membalas tentang suratmu itu. Brokoli berkali-kali sudah aku bilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Kucai itu acak-acakan. Jagungmu Janggut. ya, Janggut. janggutmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah, ya, makin parah. Kalau mau nelpon, aku saja mesti ke wartel. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama. Tamat. Ya, tamat. Jangan ganggu. Ya, jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup Sendiri. Capek deh. Ya, capek deh dari sayur rati. Ya. Apakah ide cerita diangkat dari kejadian nyata? Bisa jadi kalau ada yang mengalami seperti di atas. Nah, coba lihat. Nah, ini dosen yang menjadi pejabat yang kita bahas minggu lalu dengan surat cinta tukang buas kepada tukang sayur. Kita bandingkan. Ide ceritanya, kalau ini peristiwa nyata, pejabat yang tidak mau meninggalkan jabatannya. Kalau ini rekaan. Yang dimaksud dengan rekaan dikarang-karang saja. Yang penting orang tertawa. Sama seperti tadi saya ketemu Sarkasi. Lama tak jumpi. Lanjut. Isi masalah terkait toko, publik, atau masalah yang menyangkut orang banyak. Kalau ini masalah kehidupan sehari-hari. Nah, seandainya ini kita belajar di kelas, saya banyak cerita humor dan banyak cerita anekdot. Biasanya ini anak-anak senang karena selalu bercerita, cerita lucu saja. Kering mulu. Jadi saya suruh memang bawa minuman ke kelas. Sambil tertawa setiap kita bercerita. Jadi kalau ada yang punya cerita, silakan tampil. Ceritakan cerita humornya. Yang penting ceritanya tidak mengandung unsur pornografi dan sara atau politik. Menyampaikan kritik sindiran secara halus itu anekdot. Kalau humor, ya menghibur, membuat kita tertawa, membuat kita senang. Kemudian maknanya. Ya, kalau anekdot menyadarkan para pejabat jika masa jabatannya habis mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Sama dengan saya, kalau saya pensiun ya ada guru lagi ya saya harus siap diganti lagi. Kalau humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Itu. Jadi sudah jelas perbedaannya, sangat jelas. Nah, sekarang ini ada lagi cerita mau gaji besar. Oke, siapa lagi ini? Muhammad Fauzan, bisa dengar suara saya? Muhammad Fauzan? Ada tadi saya lihat. Hilangi. Saya cari laki-laki lagi satu. Oh, tidak ada ya. Bagusnya ini satu laki-laki. Oke, enggak apa-apa. Andi Afifah, bisa dengar suara saya? Sika Ainun. Novianti, kalau Novianti sudah tadi. Bisa, Pak.
Sudah tadi. Kasih yang lain. Oke, saya baca ya. Halo. Atau Nopianti yang baris pertama. Saya Bapak Anwar. Bisa, Pak. Silakan. Halo. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Ya, ini contoh cerita. Kalau yang tadi ada humor, sekarang kita masuk ke contoh cerita anekdot. Di sini pesan yang ingin disampaikan, ya, kalau mau mendapatkan uang ya harus kerja, jangan mau mendapatkan uang secara instan. Ya, ya biasa ada orang, ya ini secara instan itu ada yang mencuri, ada yang merampok. Seperti itu maksudnya ini. Nah ini lagi ada contoh profesi anak penjual kue. Harusnya ini satu laki-laki, satu yang laki-laki jadi presiden, satu ibu-ibu. Siapa lagi bagus ini? Saya cek dulu. Nuriani Nurdin. Nuriani Nurdin. Ay, hilang. Putri Kurniati. Pak. Ada ya, ada ya. Nuriani Nurdin ada? Ya, Oke. Nuriani Nurdin menjadi penjual kue, Sarkasi menjadi presiden. yang mana Pak? Ini. Oke, Sarkasi sebagai presidennya. Saya dulu bacakan. Sarkasi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Silahkan Sarkasi. Sudah berapa lama jualan kue? Sudah hampir 30 tahun. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang ke-4 di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Sama, jualan kue juga. Ya. Sudah mengerti masuk ceritanya ini? Ya, jadi anaknya ini Sedikit, ibu Pak. kerja juga di kantin, kantinnya KPK, kantinnya Polda, kantinnya Kejaksaan, kantinnya DPR. Ya, apa yang dia kerja di kantin? Ya, jualan kue juga sama seperti bapaknya. Padahal kalau kita baca ini dikira ketua KPK, bosnya Polda, kerja di Kejaksaan jadi hakim mungkin. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke ini ya, nangka impor. Ingatkan saja, bisa dicatat nangka impor. Kita masuk ke materi tadi saya lihat di classroom. Tunggu dulu ya, saya lihat classroom itu. Tunggu dulu. Saya lihat dulu di classroom materinya tadi sampai IPA 3 pertemuan ke-21 itu. Oke, sampai di situ. Jadi tidak usah banyak-banyak. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke cerita, bisa dicatat nangka impor ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang anekdot? Nah, intinya ini anekdot seru sekali, bikin ketawa, bikin lucu-lucuan. Nah, seandainya di kelas pasti banyak yang hadir. Ya. Nah, sekarang mulai Maki cari-cari di internet satu cerita humor, satu cerita
anekdot, ya. Nah, kalau mau bikin sendiri ada ceritamu lucu, humor, boleh. Pak, ada saya cerita humor. Apa itu? Nah, begini Pak ceritanya. Ada itu imam di dekat rumah saya. Kalau tahu imam masjid? Ya, tahu ya. Kalau salat berjamaah selalu ayat anunya surah At-Tin itu dia baca. Pokoknya itu terus dia baca. Nah, hingga pada suatu hari salat duhur. Nah, pas mau baca surat kedua setelah Al-Fatihah, langsung ada anak muda lewat depan masjid berteriak bilang, "Wati nisi." Ya, bilang, "Wati nisi." Balik ibu imam bilang, "Belum tentu." Nah, bilang ibu imam, "Belum tentu." Nah, ini hanya humor ya, yang penting kita ketawa. Oke, saya kira sudah. Silahkan nyalakan videonya. Baru kita absen. Jadi mulai sekarang cari-cari, memang banyak itu cerita lucu di internet. Inka Putri, ya sudah. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan ke-23. Isi absennya sebentar dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita pada hari ini yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam anekdot serta perbedaan humor dengan anekdot sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke grup WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.